Kamu mungkin merasa tidak memiliki masalah dalam bermain game atau menjelajahi media sosial di ponsel. Bahkan, aku juga nggak kaget kalau kamu bisa duduk di depan layar dan melakukan kedua kegiatan itu selama 3 jam, atau bahkan lebih lama. Tetapi bagaimana dengan setengah jam belajar? Sulit banget. Bagaimana kalau bekerja di bisnis sampingan kamu selama 1 jam lagi? Kedengarannya tidak terlalu menarik. Meskipun secara logis kamu tahu bahwa belajar, berolahraga, membangun bisnis atau kegiatan yang produktif lainnya, akan memberikan kamu lebih banyak manfaat dalam jangka panjang, tetapi kamu masih lebih suka menonton TV, memainkan video game dan berkelana di media sosial. Mengapa bisa begitu? Satu kegiatan mudah dan tidak membutuhkan banyak usaha, sedangkan aktivitas lainnya sangat sulit dan itu membutuhkan usaha sangat keras. Tetapi beberapa orang tampaknya tidak memiliki masalah dalam belajar, berolahraga, atau mengerjakan proyek sampingan. Pertanyaannya adalah, mengapa beberapa orang lebih termotivasi untuk mengatasi hal-hal sulit? Dan adakah cara untuk menumbuhkan keinginan untuk melakukan hal-hal sulit? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat neurotransmitter otak ini, yaitu dopamin. Dopamin sering dianggap sebagai molekul kesenangan. Tetapi tidak hanya itu saja fungsinya, dopamin adalah apa yang membuat kita menginginkan sesuatu. Dan keinginan itulah yang memberi kita motivasi untuk bangkit dan melakukan banyak hal. Jika kamu tidak yakin seberapa kuat dopamin, coba kita lihat pada beberapa eksperimen yang neurosaintis lakukan pada tikus. Para peneliti tersebut menanamkan elektroda di otak tikus. Setiap kali tikus menarik tuas, akan keluar makanan yang enak. Hasilnya adalah tikus-tikus itu mengembangkan keinginan yang begitu kuat sehingga mereka terus menarik tuasnya selama berjam-jam. Tikus akan menolak untuk minum atau bahkan tidur. Mereka hanya akan terus menekan tuas sampai mereka jatuh karena kelelahan. Namun kemudian ketika prosesnya dibalik, para peneliti tersebut memblokir pelepasan dopamin di pusat penghargaan otak. Akibatnya, tikus menjadi sangat lesu, bahkan sekedar hanya bangun untuk minum, tidak sepadan untuk dilakukan. Mereka tidak mau makan. Mereka tidak mau kawin. Mereka sama sekali tidak menginginkan apapun. Bisa dibilang tikus kehilangan semua keinginan untuk hidup. Namun, jika makanan diletakkan langsung di mulut mereka, tikus akan tetap makan dan menikmati makanannya. Mereka hanya tidak memiliki motivasi untuk bangun dan melakukannya sendiri. Kamu akan berpikir bahwa kehausan atau kelaparanlah yang memotivasi kita untuk mendapatkan makanan atau air. Tetapi dopamin juga memainkan peran penting dalam kasus ini. Eksperimen tikus itu mungkin merupakan kasus yang ekstrim. Tetapi kamu dapat melihat efek serupa dopamin pada manusia dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kenyataannya, otakmu membuat prioritas sebagian besar berdasarkan pada berapa banyak dopamin yang diharapkan akan didapat. Jika suatu kegiatan melepaskan terlalu sedikit dopamin, kamu tidak akan memiliki banyak motivasi untuk melakukannya. Tetapi jika suatu kegiatan melepaskan banyak dopamin, kamu akan termotivasi untuk mengulanginya, berulang kali. Jadi perilaku mana yang melepaskan dopamin? Setiap aktivitas yang kamu antisipasi ada potensi hadiah, melepaskan dopamin. Itu karena otakmu bahkan tidak peduli jika aktivitas dopamin tinggi sebenarnya merusakmu. Jika kamu menikmati video ini, aku akan sangat menghargai jika kamu mengetuk tombol like. Ini sangat membantu channelku, karena algoritma YouTube melihat bahwa orang-orang menyukai jenis video ini dan merekomendasikan kontenku kepada orang banyak. Seperti biasa, terima kasih telah menonton, dan aku harap video ini membuat kamu lebih baik dari hari kemarin.